Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Serafim Esternita dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Izinkan saya menyampaikan orasi saya seputar pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat merupakan hal yang masih asing di sebagian telinga masyarakat Indonesia. Dan pendidikan masyarakat merupakan emas yang masih terkemas. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya serta belum melihatnya. Lantas sebenarnya apa pendidikan masyarakat itu? Pendidikan masyarakat merupakan bentuk dari pendidikan yang bergerak secara non-formal atau di luar sekolah, sebagai penyempurna dari pendidikan formal atau pendidikan sekolah. Dan pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang sangat fleksibel, karena mengikuti kebutuhan manusia atau masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan masyarakat memiliki fungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap dari pendidikan yang sudah ada sebelumnya, yaitu pendidikan formal atau pendidikan sekolah. Pendidikan masyarakat sebagai pengganti, apakah bisa? Tentu bisa. Tidak semua masyarakat Indonesia mengenyam pendidikan formal atau pendidikan sekolah. Dan hal itu merupakan tugas dari pendidikan masyarakat untuk menyelenggarakan program yang berfungsi sebagai penyetaraan setiap mereka dengan masyarakat yang mengenyam pendidikan formal tanpa adanya batasan usia. Lalu pendidikan masyarakat sebagai penambah. Apa artinya? Masyarakat Indonesia yang sudah mengenyam pendidikan formal tentunya masih ingin memiliki jam ekstra di luar pendidikan formal. Lalu itu tugas dari pendidikan masyarakat sebagai penyelenggara kursus-kursus untuk menyalurkan hasrat mereka dalam mengembangkan keterampilan di luar pendidikan formal. Lalu yang terakhir, pendidikan masyarakat sebagai pelengkap. Apa artinya? Pendidikan masyarakat sebagai pelengkap merupakan suatu pendidikan atau bentuk pendidikan di mana pendidikan masyarakat berfungsi sebagai program penyelenggara bagi masyarakat yang ingin menambahkan keterampilan setiap mereka dalam bentuk pelatihan. Berkaitan dengan semua hal itu, saya sebagai calon pendidik masyarakat memiliki tekad dan harapan untuk bisa memberdayakan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya ingin berkontribusi dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pedesaan. Mengapa harus di pedesaan? Karena menurut saya, masyarakat di pedesaan memiliki potensi yang besar, baik dalam sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Namun, masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum mengetahuinya dan belum mengerti bagaimana cara memperdayakannya. Dan itu merupakan tugas dari pendidik masyarakat untuk bisa mengarahkan setiap mereka dalam maksud menyelenggarakan pemberdayaan bagi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, saya ingin ikut berkontribusi sebagai pendidik masyarakat dalam bidang narapidana. Mengapa harus narapidana? Menurut saya, narapidana merupakan manusia yang keliru dalam berperilaku. Dan itu adalah tugas dari pendidikan masyarakat sebagai pengarah dan pemberdaya setiap mereka. Karena narapidana bukanlah manusia yang perlu diasingkan, melainkan harus diperdayakan. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat sangat diharapkan untuk bisa menjadi solusi bagi pembangunan bangsa Indonesia menuju bangsa Indonesia yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiana Rahmadina dari Prodi Pendidikan Masyarakat
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar mempunyai jenis keterampilan dan atau pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal atau persekolahan. Pendidikan masyarakat diartikan sebagai layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah dan atau meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pendidikan luar sekolah juga lebih dikenal sebagai pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat. Tujuan dari program studi ini adalah mempersiapkan para lulusan yang bisa berkompetensi dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program studi pendidikan masyarakat ini memberikan peluang yang lebih besar kepada para lulusan untuk berwirausaha sehingga dia bisa mengajak orang-orang di sekitarnya untuk belajar dan berdaya. Kesuksesan tidak selalu berangkat dari pendidikan formal saja. Banyak orang yang sukses karena keseriusan mereka mengenyam pendidikan non-formal. Itulah hasil dari jeripaya para pengajar non-formal. Pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah sebagai substitusi pendidikan sekolah. Artinya, substitusi itu adalah pengganti, mengandung bahwa pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik yang karena berbagai alasan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah atau pendidikan formal. Yang kedua, fungsi pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah sebagai komplement pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai komponen adalah pendidikan yang materinya melengkapi apa yang diperoleh di bangku sekolah atau pendidikan formal. Yang terakhir yaitu fungsi pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan sekolah. Yang artinya pendidikan luar sekolah sebagai suplemen berarti kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di sekolah ataupun pendidikan formal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Ratna Dewita dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2021. Pendidikan masyarakat. Banyak sebagian orang yang belum mengetahui tentang pendidikan masyarakat. Tapi ada sebagian orang yang mengetahui bahwa pendidikan masyarakat itu adalah pendidikan luar sekolah atau biasa disebut dengan PLS. Lalu, pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat itu tujuan dibentuknya tuh apa ya sebenarnya? Di Indonesia, banyak masyarakat yang kurang pengetahuan karena tidak mengenyam pendidikan. Tentu ada faktor yang mendasari mengapa mereka tidak melanjutkan pendidikannya. Faktor yang paling umum adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi di kalangan masyarakat miskin tentu menjadi kendala bagi mereka untuk mau melanjutkan pendidikan. Akibatnya, mereka bekerja apa adanya dengan pendidikan yang terbatas. Bahkan ada yang masih menganggur. Lalu, inilah tugas pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah. Mereka bertugas dapat mendidik dan membantu mereka untuk belajar. Tidak hanya anak-anak, orang tua yang buta huruf juga bisa ikut belajar. Disinilah pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat memegang peranan penting. Karena pada dasarnya di Indonesia kasus anak putus sekolah sangat merajalela. Kita tidak bisa memungkirinya lagi. Ada berbagai alasan di balik kasus ini seperti kurangnya perhatian, lingkungan, dan teman-teman. Pendidikan dari luar sekolah ini dapat berperan di sini juga, membantu mereka yang putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu, misalnya, contohnya seperti paket A untuk SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Banyak dijumpai saat ini di lembaga bimbingan belajar atau biasa kita sebut bimbel dan homeschooling di Indonesia. Homeschooling, les, dan les private juga merupakan
peluang kerja bagi lulusan pendidikan masyarakat. Karena pada dasarnya pentingnya pendidikan masyarakat tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai pendidikan nasional. Jadi, pendidikan masyarakat juga sangat berguna sebagai pelengkap dari pendidikan formal, karena pendidikan masyarakat ini mencakup pendidikan non formal dan informal. Sekian dari saya. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Pendidikan masyarakat, apa sih pendidikan masyarakat itu? Masyarakat Indonesia ternyata belum banyak yang mengetahui tentang pendidikan masyarakat. Akan tetapi pendidikan masyarakat ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia loh. Pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah atau yang dikenal dengan pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselenggarakan melibatkan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku pendidikan dilibatkan dalam proses perencanaan hingga proses pendidikan. Perubahan nama yang semula pendidikan luar sekolah menjadi pendidikan non formal dan berubah lagi menjadi pendidikan masyarakat ini dikarenakan perubahan masyarakat dari zaman ke zaman. Perubahan nama yang saat ini diklaim sebagai salah satu bentuk upaya untuk menghadapi era industri 4.0. Di UNJ sendiri, pendidikan masyarakat sudah ada sejak 16 Mei 1964 di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Jakarta dengan nama pendidikan luar sekolah. Sejak itu, pendidikan luar sekolah beberapa kali ganti nama bahkan fakultas. Nah, di pendidikan masyarakat sendiri merupakan jenis pendidikan non formal yang berarti di luar lingkungan sekolah. Pendidikan masyarakat memiliki fungsi menambah, pelengkap, mengganti pendidikan formal. Nantinya peserta didik akan terbantu dengan adanya pendidikan masyarakat. Dengan adanya pendidikan masyarakat ini, semua kalangan masyarakat akan mampu berdaya saing hingga akhirnya masyarakat itu sendiri menjadi maju, baik dari segi sosial, ekonomi, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, perkenalkan, namaku Firly Rizky Anjani dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Nah, apakah kalian mengetahui apa sih pendidikan masyarakat? Nah, pendidikan masyarakat diartikan sebagai layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah dan atau meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, apakah kalian mengetahui ternyata pendidikan itu sangatlah penting. Kesadaran akan pendidikan itu penting. Apalagi kita sebagai Indonesia, sebagai generasi emas, harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih untuk meningkatkan integrasi Indonesia saat ini. Pendidikan masyarakat saat ini masih jarang diketahui oleh sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pendidikan masyarakat sendiri sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, di mana pendidikan masyarakat ini adalah pendidikan untuk memperdayakan masyarakat, dan saya sendiri sebagai pendidik masyarakat harus mengetahui apa sih kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, di Penmas sangatlah fleksibel untuk mempelajari masyarakat. Kita harus mengetahui kebutuhan masyarakat, dan kita juga yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Karena dari pendidikan masyarakat untuk memperdayakan masyarakat dan demi mensejahterakan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merina Cynthia Dewi.
saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Pendidikan masyarakat itu dulunya namanya pendidikan luar sekolah. Di jurusan ini, kita belajar cara berhadapan dengan masyarakat, apalagi masyarakat itu kan majemuk. Kita juga belajar untuk memfasilitasi mereka untuk belajar dalam hal apapun. Misalnya, kita membuat lembaga kursus, pelatihan, atau PAUD. Jadi, lembaganya itu non-formal. Tugasnya itu bisa dibilang berat, tapi asik karena kita sering observasi. Misalnya, kemarin saya wawancara ke kelurahan, dan itu tugasnya individu. Selain observasi dan wawancara ke masyarakat, terus saya juga buat program ke masyarakat. Di pendidikan masyarakat itu mata kuliahnya ada yang umum dan ada juga yang jurusan. Kalau yang umum itu mata kuliah pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, dan lain-lain. Kalau yang jurusan itu kita belajar konsep dasar pendidikan luar sekolah, pengembangan diri orang dewasa, dan masih banyak lagi. Kalau favorit aku itu di matkul pengembangan diri orang dewasa, karena dosennya seru, ngajarnya nggak bikin bosen, dan selalu memancing mahasiswa untuk bertanya dan bicara, yaitu Pak Pitono. Tantangan terbesar kuliah di jurusan ini, kita dituntut untuk punya public speaking yang baik, berani bicara di depan umum. Jadi saya juga belajar mengembangkan diri baik itu googling atau praktik sendiri. Harapan dan rencana setelah lulus. Saat ini saya mempunyai harapan ingin menjadi orang yang bermanfaat dan mempunyai lembaga kursus atau sekolah. Sekian video singkat dari saya membahas apa itu pendidikan masyarakat. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Hanun dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan profil tentang pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat juga dikenal dengan pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah. Tujuan dari program studi ini adalah untuk menyiapkan lulusannya agar bisa melakukan pengembangan dan pemberdayaan pada masyarakat. Prodi ini merupakan keilmuan yang dibutuhkan para penyelenggara pendidikan, para pemegang kebijakan pendidikan, dan praktisi pendidikan. Orientasi pendidikan masyarakat pada penyelesaian masalah pembelajar, sehingga pendidikan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajar, kemampuan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat, perancangan pendidikan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi menjadi kompetensi utama para lulusannya. Apa saja mata kuliah yang ada di program studi pendidikan masyarakat? Yang pertama itu ada mata kuliah pengembangan diri orang dewasa, lalu ada konsep dasar pendidikan luar sekolah, kemudian ada dinamika pembelajaran orang dewasa, perubahan dan komunitas orang dewasa, partisipasi dan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat orang dewasa, dan masih banyak lagi mata kuliah lainnya. Gimana sih first impression saya ada di program studi pendidikan masyarakat? Saya bersyukur dan sangat senang karena teman-temannya tuh baik, ramah, dan solid banget. Dosen-dosennya juga keren dan kece-kece abis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Maulidah Hairunisa dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Mengenai pendidikan masyarakat, ketahuilah kegiatan pendidikan dalam kelompok dan masyarakat telah dilakukan oleh umat manusia jauh sebelum pendidikan formal lahir di dalam kehidupan manusia. Pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang berada di masyarakat sebagai layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat perbedaan tingkat pendidikan, usia, status,
ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisik. Pendidikan masyarakat ini untuk mereka yang mempunyai keinginan untuk menambah dan meningkatkan kompetensi dalam kesejahteraan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pendidikan masyarakat adalah konsep pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Pendidikan masyarakat berfungsi sebagai pengganti, pelengkap, dan penambah pendidikan sekolah, karena tidak semua yang dibutuhkan siswa dalam perkembangan fisik dan psikisnya dapat dituangkan dalam kurikulum sekolah saja. Pentingnya pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan mengembangkan diri. Ada beberapa alasan dibentuknya program studi pendidikan masyarakat ini, yaitu karena masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan karena tidaknya mengenyam pendidikan atau bahkan putus sekolah akibat faktor ekonomi yang terbatas yang menjadikan mereka tidak bisa meneruskan pendidikan. Maka dari itu, adanya pendidikan masyarakat ialah untuk membantu memecahkan masalah terlantarnya pendidikan bagi mereka yang belum pernah sekolah maupun yang gagal dan yang putus sekolah. Maka disinilah program studi pendidikan masyarakat memegang peranan penting dalam pendidikan di masyarakat Indonesia. Akhir kata dari saya, hidup pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.